Kalau kita itu sudah berdoa, sudah itu minta Tuhan kita dikelegaan, sepertinya beban kita itu ringan lah. Tidak hilang tapi ringan. Jadi kita itu menerima keadaan kayak gini itu wah enak, enjoy gitu loh Mbak. Ya, ya. Selamat siang, berkah dalam. Bisa perkenalkan nama? Ya, nama saya Ibu Maria Madalena Sriwarni dari Desa Randujayan, lingkungan Maria, wilayah Agatha. Sudah berkeluarga, 2 anak, 3 cucu. Wira swasta dalam hal jasa. Catering sama perseroan tenda. Sebelum pandemi kita merasakan kita juga dalam omset bagus, tapi lumayan lah. Sekarang dalam hal kondisi pandemi ini kita penghasilan ya 50% lah dari hasil sebelum pandemi. Tapi kita bersyukurlah dalam kondisi pandemi ini kita masih diberi berkah sama Gusti, kesehatan, lebih rezeki kita adanya cuma bersyukur dan bersyukur. Ya enak yang sebelum pandemik. Sekarang ya itu saya bilang 50% dari sebelum pandemik. Enak yang sebelum pandemi. Tapi karena pandemi ini kita merasakan kan semua bangsa dunia merasakan dari akibat COVID pandemik ini. Ya. Ada Mbak, jalan keluarnya ada. Kita sebagai wira swasta, jual jasa, kita harus pandai-pandai mutar otak. Pandai-pandai kita mensiasati bagaimana dari keadaan pandemik ini. Pertama kita banting setir yang biasanya enggak jualan di rumah, sekarang kita jual di rumah. Itu kita juga berpengaruh juga, itu kita ada solusinya. Misalnya kita sekarang buka warung di rumah, dulunya sebelum pandemik tidak, kita sekarang buka warung di rumah buat tambah-tambah penghasilan, tambah-tambah income, biar untuk kehidupan sehari-hari. Dalam pandemi ini saya bersyukur membantu sekali Mbak, karena lumayan juga lah kita sebulannya juga lumayan buat biaya sekolah cucu-cucu juga ada, buat beli kebutuhan sehari ada. Itu kita karena kita adanya cuma bersyukur.
pertama kita percaya Tuhan Yesus pasti menjaga, melindungi umatnya yang percaya kepada beliau, kepada Tuhannya, Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua, kita berdoanya lebih gimana ya maksudnya, kita lebih dekat dengan Tuhan. Itu ada jalan, kita pasti dikasih rezeki. Karena barang siapapun orang, kalau orang yang percaya Tuhan, kita di pandemi ini beban berat, Tuhan pasti memberi kelegaan. Kita bisa mengatasinya dengan itu, dan kita selalu biarpun dapat sedikit, kita disyukuri. Dengan berkat Tuhan Yesus yang sedikit itu, kita bisa cukup sampai bertahan ini, sampai 2 tahun, hampir 2 tahun ini kita masih bisa bertahan, dan kita masih bisa tertawa, tersenyum, gembira dengan hasil dari akibat pandemi ini. Oh, banyak sekali Mbak, terutama kemurahan Tuhan dalam hal kesehatan. Yang kedua, rezeki, keimanan kita lebih dekat dengan Tuhan, kita lebih sering memohon dan meminta kepada Tuhan. Itu Mbak, yang hasil kedua, biarpun kita di pandemi ini, kita masih bisa berbagi dengan sesama, lebih-lebih dengan sekitar, terutama dari keluarga sini. Biarpun kita dalam kondisi pandemik, kita masih bisa berbagi. Terutama saya masih bisa berbagi ke seminari. Misalnya gini, dari kita sendiri itu, biarpun kita itu berbagi tidak usah banyak, tidak usah itu, tapi dari hasil sedikit itu saya kumpulin, nanti sebulan bisa 2 kali, 1 kali kita tinggal overseas ke seminari dan ke sini ngambil. Itu Mbak, itu udah berjalan lama Mbak, itu dari seminari. Makanya sini sama seminari hubungannya erat, saling membantu lah gitu. Biarpun kita itu dalam ini kesetiaan kita sering mengabdi, minta doanya lebih dekat, lebih panjang. Biasanya kalau tidur enggak, ya kita tidur doa, minta sama Tuhan. Kalau bangun pagi itu lebih-lebih kan kita ini kesulitan Mbak. Kalau kita itu udah berdoa, sudah itu minta Tuhan, kita dikelegaan, sepertinya beban kita itu ringan lah, tidak hilang tapi ringan. Jadi kita itu menerima keadaan kayak gini itu wah enak, enjoy gitu Mbak. Ya, ya. Mudah-mudahan ini pandemi ini membuat kita semua, mungkin juga orang-orang sedunia ini mesti banyak yang memohon lebih kepada Tuhan. Gitu Mbak, kedepannya moga-moga pandemi ini seduh berakhir. Karena semuanya ini juga berkat Tuhan. Kita ada pandemi ini dari Tuhan, kita kembali kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Semoga lekas berakhir dan bisa pulih seperti sebelum pandemi. Kita interaksi juga bebas, kita kunjungan, bersilaturahmi juga bebas. Kita cari rezeki lebih luas lagi. Tidak seperti ini, masih dikeng-keng-keng, masih ya ada aturan-aturan itu. Kedepannya mudah-mudahan itu sudah lepas, kita sudah kembali seperti sebelum ada pandemi. Harapan saya begitu. Ya. Oh ya, kesannya kita lebih-lebih sebagai umat Katolik, kita tetap harus percaya bahwa Tuhan, kalau kita itu mau masih Tuhan Yesus, kalau kita itu mau berusaha, berdoa, segalanya masih diberikan Tuhan, masih diringankan. Beban yang merasa kita berat pasti mau diringankan. Semoga ini menjadi inspirasi buat saudara-saudara kita yang di sana, yang sekarang belum mendapat berkat dari Tuhan. Semoga diberikan berkat yang seperti sebelum pandemi. Ya, ya. Sama-sama, sugeng siang, berkah dalem.